Membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan adalah yang Ia kehendaki bagi kita anak-anak-Nya. Namun, seringkali kita jarang meluangkan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita jarang membaca firman Tuhan, dan bahkan tak jarang kita melupakan untuk berdoa setiap hari. Pada akhirnya, penting bagi kita untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dengan setia berdoa di tengah pencobaan dan bersyukur di segala keadaan. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan video pembuka ini, bagaimana kalau kita dalam kondisi yang sudah sibuk dan yang lainnya ya. Kita sepertinya udah kehilangan untuk bisa ada waktu untuk berdoa dan bersyukur ya. Dan hari ini penting sekali kita diingatkan untuk kita banyak hari-hari ini berdoa dan bersyukur ya. Nah, hari ini temanya adalah berdoa dan bersyukur. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa ya, supaya Tuhan pimpin kita hari ini. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya hari-hari ini kami banyak berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga hidup kami ada di dalam jalan-Mu, ada dalam rencana-Mu. Biarlah hari ini Kau mau membuka hati kami untuk Kau mengajarkan kami bagaimana dalam segala situasi kami tetap berespon, berdoa dan bersyukur dan percaya bahwa ada jalan keluar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Nah, katakan, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Saya sangat dikasihi Tuhan. Dan katakan, kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan, amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wah, luar biasa ya. Sahabat yang baik, firman Tuhan ini adalah kisah bagaimana Daud lari bersembunyi ke Gua Adulam. Karena dikejar-kejar oleh Raja Saul yang akan membunuh dia. Dan dalam situasi yang sedang sulit itu, ketakutan dan terancam ini, Daud ditemani ya oleh 400 orang yang sedang stres, sakit hati, dan yang dikejar-kejar tukang piutang, dan mereka ada di Gua Adulam ya. Iya. Nah, sahabat yang baik, gimana nih respon Daud ketika dia menghadapi situasi yang sulit ini ya? Bayangkan kalau di rumah kita satu orang aja stres, pasti kita udah bingung ya. Ini 400 orang stres tinggal di gua jadi satu bersama dengan Daud. Yuk kita baca firman Tuhan ini ya. Mazmur 57 ayat 8 dan ke-9. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Wow, amin. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya. Mazmur 57 ayat 10 sampai 11. Dikatakan,
Aku mau bersyukur kepadamu Amin. di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Amin. Wah, indah sekali ya. Ya. Ini respon Daud dalam Mazmur 57. Daud sedang menyaksikan bagaimana responnya ketika bersembunyi dari kejaran Saul bersama dengan 400 orang yang stres, depresi, sakit hati, orang-orang yang sedang dalam keadaan dikejar utang piutang seperti itu, dan mereka tinggal di satu tempat di Gua Adulam itu, dan bagaimana Daud dapat bertahan, melewati dan menang dari situasi yang sulit itu ya. Wah, jadi sahabat yang baik bisa dibayangkan bagaimana selama di Gua Adulam ini Daud seperti sedang di lockdown gitu ya. Di lockdown. Di lockdownnya bersama-sama dengan 400 orang yang stres itu. Iya. Tentunya Daud menghadapi fakta, kenyataan, atmosfer dan suasana di Gua Adulam yang benar-benar kacau. Melalui respon dan kebiasaan Daud yang terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan sebelum fajar terbit di Gua Adulam ini, pasti 400 orang stres ini dengar. Benar juga ya, bersyukur ya gitu ya. Lama-lama akhirnya mereka dipulihkan, disembuhkan dengan lagu-lagu dan pujian tentang kebaikan, kasih, kemurahan dan kedahsyatan dan keperkasaan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ini luar biasa. Jadi melalui peristiwa Gua Adulam ini, Daud justru berhasil membawa ke 400 orang stres tersebut mengalami encounter atau perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Sehingga ke 400 orang stres ini hidupnya berubah. Wah, ini luar biasa ini ya. Dan yang luar biasa, mereka menjadi pahlawan-pahlawan dan perwira-perwiranya Daud yang gagah perkasa, yang setia dan yang selalu mendukung Daud. Wah, ini luar biasa sekali ya. Kami punya kesaksian juga ya, kayak mau bersaksi bagaimana melalui kisah Daud di dalam Gua Adulam dan responnya di Gua Adulam ini telah memberkati kami dan menguatkan kami supaya kami tidak fokus dan berespon kepada fakta atau kenyataan yang ada di dalam kehidupan kami. Kenyataannya ada masalah dan yang lainnya, tapi kami fokus berespon kepada Tuhan, yaitu dengan kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin ya. Ya, benar sekali ya. Jadi ketika kami menghadapi masalah, respon kami menenangkan hati kami, itu penting ya. Kita harus tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Yaitu kami membangunkan dan membangkitkan jiwa kami dengan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu kami berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Nah, mari kita baca ya dalam firman Tuhan ini. Mazmur 100 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Wow. Mari kita baca di dalam versi The Passion Translation, Mazmur 100 ayat 4 ya. Kamu dapat melewati gerbang-gerbang yang terbuka dengan kata sandi atau password ya. Yaitu passwordnya apa? Pujian. Nah, dikatakan datanglah ke hadiratnya dengan ucapan syukur. Nah, itu passwordnya, ucapan passwordnya syukur. Pujian dan ucapan syukur ya. Datanglah dan bawalah persembahan syukurmu kepadanya dan dengan kasih muliakan namanya yang indah. Amin. Wow. Jadi kami dapat melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa satu kebenaran ini seperti mencerahkan kita ya. Memberi pencerahan buat kami mengerti bahwa ternyata mengucap syukur itu adalah kunci atau password untuk kita dapat membuka pintu-pintu janji Tuhan, pintu-pintu mujizat dan pintu-pintu kemenangan yang akan buat kita dapat mengalami terobosan, kemenangan dalam segala aspek kehidupan kami. Ingat ya sahabat yang baik, mengucap syukur adalah password kuncinya ya. Nah, setelah kami mengerti bahwa berdoa dan bersyukur ini adalah kunci atau password untuk kita dapat membuka pintu-pintu mujizat Tuhan, maka kami berdua sepakat ya sayang ya. Sepakat untuk selalu berespon benar ketika menghadapi masalah, yaitu
menjadikan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan menjadi gaya hidup. Iya, jadi kami tidak langsung melihat masalah itu ngomel atau apa. Atau Kita takut. takut, ya kita tenang dulu ya. Nah, dan kami mengalami bagaimana Tuhan ternyata betul-betul membuka pintu mujizatnya bagi kami. Amin. Jadi jadikan berdoa mengucap syukur gaya hidup. Sehingga semua mujizat terjadi untuk kebutuhan-kebutuhan kami, kebutuhan sekolah anak-anak kami juga ya. Bahkan juga kesembuhan, mujizat terjadi dalam segala aspek kehidupan kami. Ketika kami menjadikan berdoa dan bersyukur pada Tuhan sebagai gaya hidup. Ya. Nah, sahabat yang baik ya, tadi dikatakan kita akan ngalamin kemenangan, mujizat. Kenapa? Supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita Amin, ya. ya. Mari kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin ya. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga untuk 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Ingat ya sahabat yang baik, bukan jumlahnya saudara bersyukur, tapi kita bersyukur buat apa yang ada. Amin. 5 ketur roti, 2 ekor ikan, itu sudah menjadi dasar untuk kita bersyukur. Kenapa? Karena ketika Yesus berdoa dan bersyukur untuk 5 ketur roti dan 2 ekor ikan ini, terjadilah mujizat. Iya. Ya, multiplikasi sehingga dapat memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul ya. Jadi berdoa dan bersyukur pada Tuhan telah membuka pintu mujizat untuk mengubah yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas ya. Amin ya. Amin. Dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan juga telah membuka pintu mujizat untuk mengubah fakta yang sedang kekurangan menjadi kelimpahan. Amin ya. Oleh karena itu jadikan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan sebagai gaya hidup. Amin. Seperti yang dilakukan Yesus. Maka pintu-pintu mujizat akan terbuka setiap hari dalam Amin. segala aspek kehidupan kita. Dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin, Amin ya. Nah, mari sahabat yang baik, katakan dengan iman. Berdoa dan bersyukur pada Tuhan membuka pintu-pintu mujizat. Ya. Amin, Amin, ya. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @rangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema berdoa dan bersyukur. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, saya Christine, usia saya sekarang 48 tahun. Sekitar 10 tahun yang lalu saya berdoa pada Tuhan, saya ingin memiliki sebuah rumah, dan sekitar tahun kemarin 2021 saya sering ngobrol dengan sepupu saya, terus sepupu saya juga mendorong saya untuk mencoba mencari rumah, dan pada saat itu ada program pemerintah untuk rumah subsidi, dan saya coba untuk datang ke pemasaran. Ada 2 kantor pada saat itu, yang satu udah menolak karena umur saya tidak mungkin untuk memiliki rumah KPR subsidi. Dan yang satunya marketingnya bilang kita coba bantu ya Bu gitu. Terus saya juga berdoa pada saat itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan saya punya rumah, Tuhan lancarkan semua prosesnya, Tuhan cukupkan semua dananya. Terus apapun yang Tuhan kasih itu saya terima, saya bersyukur karena saya tahu itu yang terbaik buat saya. Terus dengan prosesnya itu akhirnya marketingnya bilang mau bantu, saya kasih semua syarat-syaratnya.
Terus akhirnya di bulan Juli itu semua datanya udah masuk. Terus di Agustus saya dikasih tahu sama marketing kalau saya lolos untuk memiliki rumah di situ. Dan itu saya bersyukur sekali gitu karena Tuhan izinkan saya untuk punya rumah. Semoga kesaksian ini menjadi berkat buat semua saudara-saudara yang mendengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sahabat yang baik, kesaksian dari Ibu Christine ini sangat memberkati sekali ya. Iya. Apalagi dalam keadaan seperti dia ya, apakah benar bisa dapat rumah ya. Usianya juga sudah cukup 48, tapi Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu baik ya. Dan kita anaknya. Iya, Ya, Bu kita Christine anaknya. anaknya Tuhan yang sangat dipelihara oleh Tuhan, luar biasa. Amin. Nah, kalau sahabat yang baik juga menghadapi pergumulan seperti Bu Christine ini, mungkin berdoa untuk apa bisa dapat rumah gitu ya, atau pergumulan yang lain ya, soal keuangan atau hal-hal yang sepertinya mana mungkin ya. Tadi seperti 5 ketur roti 2 ekor ikan Iya. itu ya. Boleh nggak hari ini bawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu kepada Tuhan? Iya. Kita akan berdoa, apa yang ada padamu, bawa kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk kita berdoa ya. Amin. Ya. Kami berdoa untuk para sahabat yang baik yang sedang pergumulan untuk membutuhkan rumah, membutuhkan pertolongan, membutuhkan jalan keluar dan masalah keuangan. Tuhan, kami berdoa hari ini pintu-pintu mujizat terbuka di dalam nama Yesus. Karena kami percaya, kami bersyukur bahwa janji-Mu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Ya. Nah, saya ini ada DM yang masuk ya. DM-nya kita dari siapa nih? Dari @vina_. Bacanya gimana? Cute 84 ya. Nah. Kita baca ya. Shalom, mohon dukung doa. Kerinduan punya baby. Sudah menikah mau 8 tahun. Atas nama Vina Setiadi dan Immanuel Kurniawan. Terima kasih Pastor, Tuhan berkati. Ya, kita bisa ngerasain nih. Kamu cerita Iya. deh sayang. Iya. Iya. Kenapa dikatakan kita bisa ngerasain? Iya. Karena kami juga mengalami hal yang sama. Dulu kami untuk punya anak agak sulit ya. Iya, Tetapi iya. Karena ada kelainan ada kamu ya. kelainan di dalam Iya. diri saya. Tapi Tuhan itu setia. Iya, Ketika kita datang kepada Dia, Iya. berharap kepada Dia, iya. dan percaya kepada Dia, dan kita mau mengatakan, jadilah padaku seperti yang Iya. kau kehendaki. Iya. Kenapa? Pasti kehendak Tuhan apapun itu yang terbaik Dia berikan buat kita gitu ya. Iya, iya. Tapi kita ingin berdoa ya untuk Vina Iya. ya, dan juga Dan- mungkin ada sahabat-sahabat lagi yang lain yang Iya, butuh doa yang lagi ya. ada pergumulan untuk Iya. anak gitu ya. Dan Nah. ini waktunya untuk kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan segalanya bagi betul, kita ya. ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau berdoa. Kami mau berdoa buat Vina dan suaminya Immanuel Kurniawan. Dan kalau sahabat yang baik juga mengalami pergumulan seperti ini, benar-benar sudah berdoa untuk punya anak, punya baby, mari kita mau berdoa ya. Kita mau satukan hati kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjadikan semuanya baik. Ya, berdoa buat setiap pribadi-pribadi dan para ibu yang hari ini sedang berdoa untuk mengharapkan ada baby, mempunyai anak, dan para keluarga yang berharap untuk mempunyai anak. Kayak berdoa biarlah hari ini mujizat terjadi di Amin, dalam Tuhan. nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kehidupan itu. Dan kami berdoa semua yang mandul, semua yang hari ini tidak mungkin bisa punya anak, terbuka kandungan. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Mujizat terjadi dan Amin. kami berdoa hari ini setiap mereka yang mengalami pergumulan ini, kami berdoa Tuhan membuat mujizat untuk menerima babynya dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Ya. Nah, jadi hari ini hal apa nih yang perlu kita ingat Ya. supaya kita selalu dapat berdoa dan bersyukur? Yang pertama, ya, berhenti untuk berfokus kepada fakta dan Ya. kenyataan yang ada akan masalah yang sedang kita hadapi, sebab fakta bukanlah kebenaran Ya. dan fakta bersifat sementara. Kita harus bangkit untuk berfokus kepada Tuhan, yaitu kepada firman dan janji Tuhan, ya. Nah, yang kedua, sahabat yang baik, berhenti bersungut-sungut ya dan berespon negatif ketika menghadapi masalah ya. Ingat sahabat yang baik, bangsa Israel
di padang gurun ya, mereka mati bukan karena mereka nggak bisa makan, tapi karena mereka bersungut-sungut. Iya. Ya, nah hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita berhenti bersungut-sungut ya. Amin. Kita harus bangkit untuk berespon positif, Iya. yaitu dengan berdoa dan bersyukur pada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Karena bersyukur bukan berarti kita setuju dengan masalahnya, tapi kita sedang berespon untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Iya, dan Sebab Tuhan ada bersama kita. Amin. Sebab respon kita akan menentukan kemenangan kita ya. Amin. Iya, dan yang ketiga, percaya, mengerti, dan menyadari bahwa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan adalah kunci atau password untuk membuka pintu-pintu mujizat. Amin. Oleh Ya. karena itu jadikan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan sebagai gaya hidup. Amin. Maka pintu-pintu mujizatnya akan terbuka dalam segala aspek hidup kita dan tentunya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Katakan amin ya. Amin ya. Nah, Nah, sahabat yang baik ya. Apa sih tadi yang menjadi pergumulanmu ya? Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, jangan fokus pada masalahnya ya, tapi fokus pada Tuhan ya. Fokus untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. ya. Boleh nggak hari ini kita mau berdoa dan bersyukur? Kita mau praktekkan ini Iya. ya, membuka pintu-pintu mujizat itu ya. Kita mau tenang di hadirat Tuhan ya, sahabat yang baik. Hari ini kalau engkau dalam situasi yang sulit, tertekan, stres ya, sakit hati, terancam dan seperti sedang dikejar-kejar hutang, mari datang kepada Tuhan. Berhenti untuk bersungut-sungut dan berespon negatif. Mulailah bersyukur. Katakan bahwa Tuhan itu baik dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan sangat rindu ingin untuk menolong kita ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Yes, amin. Mari nikmati keberadaan kita bersama dengan Dia. Kami mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa. Kami mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu sampai ke langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu menutupi seluruh bumi. Seluruh bumi. Kami mau bersyukur Padamu di antara bangsa-bangsa. Kami mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu sampai ke langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu menutupi seluruh bumi. seluruh bumi. Oh Bapa, sungguh indah dalam kebersamaan dengan Engkau. Kami tahu kami adalah pribadi-pribadi yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami bersuka cita dan percaya bahwa ketika kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa, saat ini juga pintu-pintu mujizat terbuka. Saat ini juga kami percaya, kami terima bahwa mujizat
terjadi dalam segala aspek kehidupan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga terjadi bahwa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buruk menjadi baik, yang kekurangan menjadi kelimpahan, yang terbatas menjadi tidak terbatas, hutang-hutang dilunasi dan dibebaskan, pintu-pintu dan jalan-jalan yang tertutup untuk masalah kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan masa depan kami terbuka dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan sahabat yang baik DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.